Hai semuanya, selamat datang kembali di Menyelami Lebih Dalam Setiap Hari. Hari ini kita bakal mulai petualangan kosmik buat jawab satu pertanyaan super besar. Apa sih bintang paling gede di seluruh alam semesta? Percaya deh, skala yang bakal kita bahas ini bakal bikin kita ngerasa kecil banget. Udah siap? Yuk mulai! Oke, biar kita bisa benar-benar paham segede apa skala yang kita omongin, kita harus mulai dari rumah kita sendiri, planet Bumi. Ini nih titik awal kita sebelum kita loncat ke ukuran-ukuran yang, ya ampun, masif banget. Eits, tunggu dulu. Sebelum kita cari yang terbesar, kita harus sepakat dulu nih, apa sih definisi bintang sejati? Soalnya, ada juga yang namanya bintang gagal atau katai coklat. Mereka ini ibarat raksasa gas yang cuma berpijar dikit, nggak cukup panas buat nyalain tungku nuklirnya. Nah, di sisi lain, ada bintang sejati yang benar-benar menyala. Ini dia tungku nuklir kosmik yang sesungguhnya. Bintang-bintang yang lagi hidup dan aktif membakar bahan bakarnya ini, kita sebut bintang deret utama. Ini adalah masa prima mereka, di mana mereka stabil banget, terus-menerus mengubah hidrogen jadi helium, dan ngelepasin energi yang luar biasa besar. Sekarang, ayo kita naikin tangga skala kosmik ini. Anak tangga pertama kita, tentu aja, bintang kebanggaan kita semua, matahari. Seberapa dominan sih matahari di lingkungan kita? Coba lihat angka ini. Matahari itu isinya 99,86% dari semua massa di tata surya kita. Jadi semua planet, asteroid, komet, kalau digabungin semua itu cuma remah-remahnya doang. Gila kan? Nah perhatiin deh nih, nambah massa sedikit aja bisa bikin cahayanya loncat jauh banget. Contohnya Sirius, bintang paling terang yang bisa kita lihat di langit malam. Masanya cuma 2 kali lipat matahari, tapi terangnya 25 kali lipat. Wow! Jadi, logikanya gampang dong. Makin berat masanya, makin gede juga ukuran bintangnya. Bener kan? Kayaknya nggak sesimpel itu deh. Yuk kita kenalan sama bintang paling masif yang kita ketahui sejauh ini. R136A1. Oke, siap-siap ya. Bintang ini masanya 315 kali lipat dari massa matahari kita. 315. Coba deh bayangin sepadat dan seberat apa bintang ini. Dengan massa segila itu, pertanyaannya jadi jelas banget. Seberapa jauh lebih besar ukurannya dibanding matahari? Pasti gede banget kan? Dan disinilah kejutannya. Walaupun massanya 315 kali lipat, ukurannya cuma sekitar 30 kali radius matahari. Loh, ternyata asumsi kita tadi salah besar. Massa yang lebih besar nggak otomatis berarti ukuran yang jauh lebih besar, setidaknya untuk bintang yang masih dalam massa primanya. Jadi, apa rahasianya buat jadi benar-benar raksasa? Triknya adalah, kita harus cari bintang-bintang yang lagi sekarat. Gini cara kerjanya. Pas bintang kehabisan bahan bakar hidrogen, intinya itu mengerut dan jadi super duper panas. Panas ekstra ini malah memicu fusi yang lebih dahsyat, yang akhirnya mendorong lapisan luar bintang ke angkasa. Hasilnya, bintang itu ngembang kayak balon raksasa jadi ratusan bahkan ribuan kali ukuran aslinya. Selamat datang di Liga Para Jawara di dunia perbintangan, para raksasa hiper. Mereka ini adalah fase raksasa dari bintang-bintang paling masif. Perjalanannya dimulai dari raksasa hiper biru, terus ngembang jadi raksasa hiper kuning, dan puncaknya raksasa hiper merah. Ini dia kandidat bintang terbesar yang mungkin ada di alam semesta. Dan pemegang gelar juara untuk bintang terbesar yang kita ketahui saat ini adalah Stephenson 218. Angka ini benar-benar susah dipercaya. Radiusnya diperkirakan mencapai 2150 kali lipat dari radius matahari kita. 2150 kali? Coba bayangin. Biar kita bisa ngebayangin ya, kalau kita kelilingin bintang ini pakai kecepatan cahaya yang super cepat itu, kita butuh 8,7 jam. Kalau kita pakai pesawat jet tercepat yang kita punya sekarang, perjalanan itu bakal makan waktu 500 tahun. Itu cuma buat satu putaran loh. Coba bayangin ini deh. Kalau Stephenson 218 kita taruh di pusat tata surya kita, permukaannya itu bakal nelan orbit Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, bahkan sampai ke orbitnya Saturnus. Semua planet dalam tata surya kita bakal ada di dalam bintang raksasa ini. Persis seperti yang dikatakan sumber kita, otak kita itu sebenarnya nggak punya cara buat memahami skala segede ini. Dan itu benar banget, kita cuma bisa terpukau dan terkagum-kagum sama betapa megahnya alam semesta.
Terus, apa yang terjadi sama bintang sebesar ini pada akhirnya? Apa dia cuma bakal padam gitu aja? Tentu enggak dong. Para raksasa hiper ini sangat nggak stabil. Mereka terus-terusan melontarkan materinya ke angkasa. Akhirnya, mereka meledak dalam sebuah supernova yang super dahsyat, menebarkan semua elemen berat yang mereka ciptakan kembali ke galaksi. Nah, materi inilah yang jadi benih buat generasi bintang dan planet baru. Sebuah siklus kelahiran, kematian, dan kelahiran kembali yang indah banget. Setelah tahu ada bintang segede ini, jadi makin penasaran nggak sih? Misteri kosmik apa lagi ya yang masih nunggu buat kita temukan di luar sana? Alam semesta ini benar-benar penuh keajaiban yang nggak ada habisnya. Tekan tombol suka kalau kalian suka pembahasan kali ini, bagikan ke teman-teman kalian, dan subscribe ya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa besok di jam yang sama.